Shalom saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang rumah Bapa itu kudus. Kita akan membaca dari Yohanes 2 ayat 12 sampai 17 dengan demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semua ini dari situ. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Saudara, kita kalau menonton film di dalam bioskop, maka sebelum film itu dimulai ada beberapa aturan-aturan yang diumumkan melalui tayangan layar yang ada. Salah satunya adalah dilarang membuat keributan. Dilarang juga untuk menaikkan kaki ke sandaran orang lain di depannya. Sehingga apa? Sehingga ketika menonton film di dalam bioskop itu semua boleh berjalan dengan baik, dengan tenang. Saudara, apa yang akan terjadi ketika ada orang yang melanggar, ada orang yang membuat keributan di dalam gedung bioskop itu? Tentunya bukan hanya dia akan ditegur oleh orang kanan, kiri, depan, belakangnya, tetapi juga ditegur oleh petugasnya, bukan? Bahkan kalau dia tetap ngotot, tetap bandel, tetap melakukan keributan atau apalagi kerusuhan, maka dia akan diusir keluar dari gedung bioskop itu. Meskipun dia ngotot berkata dia punya hak untuk tetap di dalam gedung bioskop itu karena dia membeli tiket. Tetapi karena dia melakukan keributan, membuat kekacauan, maka orang di dalam gedung bioskop, bahkan petugas di dalam bioskop itu punya hak juga untuk mengusir dan mengeluarkan kita dari gedung bioskop itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus dan rombongan tiba di Yerusalem, mereka tinggal beberapa hari di sana. Kemudian Yesus pergi ke bait Allah ketika hampir Paskah. Di sana, di bait Allah itu, Yesus melihat orang-orang berjualan sapi, berjualan domba, merpati, dan juga ada penukar-penukar uang melakukan transaksi di sana. Saudara, ini adalah hal yang mengejutkan. Ini adalah hal yang membuat Yesus menjadi marah. Lalu, apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia membuat cambuk yang biasa dipakai oleh orang Roma untuk melakukan hukuman publik, hukuman masyarakat. Mengapa demikian? Karena mereka melakukan kesalahan yang tidak bisa ditolerir lagi. Saudara, cambuk yang dibuat oleh Yesus itu menunjukkan suatu peringatan keras bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang di bait Allah adalah sebuah pelanggaran besar. Bait Allah diubah fungsinya menjadi pasar. Tempat untuk beribadah, tempat untuk menyembah Allah, tempat untuk mengalami perjumpaan dengan Allah berubah fungsi menjadi tempat berjual beli. Berubah fungsi menjadi tempat bertransaksi dagang. Fokusnya bukan lagi Allah, tetapi fokusnya adalah keegoisan. Fokusnya adalah mementingkan diri sendiri dan fokusnya adalah uang. Saudara, 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi bukan uangnya yang menjadi akar kejahatan, tetapi cinta uangnya itu. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Orang-orang itu datang ke bait Allah bukan untuk mencari Tuhan, tetapi untuk mencari kepuasan diri sendiri. Mencari kepentingan diri sendiri, mengubah bait Allah, tempat kudus itu menjadi pasar. Saudara, kita bisa membayangkan. Saya pikir adalah wajar jika Yesus menjadi marah dan memberikan teguran keras kepada orang-orang pada waktu itu, bahkan mengusir mereka keluar dari bait Allah. Saudara,
Pertanyaannya bagi setiap kita adalah, bagaimana dengan kita hari ini? Sebagaimana firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dan bahwa kita bukan milik kita sendiri, melainkan milik Allah. Teguran dan ketidakberkenanan Yesus pada waktu itu mengingatkan kita tentang bagaimana kita membawa hati, bagaimana kita membawa diri, bagaimana kita membawa pikiran kita dan seantero diri dan hidup kita ketika kita datang kepada Tuhan. Ketika kita beribadah kepada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh datang memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Allah yang kudus itu? Baik itu secara onsite di gedung gereja maupun secara online. Saudara, mungkin kita berkata, hari ini saya nggak bawa kambing ke gereja. Hari ini saya nggak bawa domba waktu saya beribadah. Hari ini saya nggak membawa merpati waktu saya beribadah. Betul. Tetapi domba, kambing, merpati, sapi, lembu, itu bisa digantikan pada zaman ini dengan hal-hal yang lain. Dengan pikiran-pikiran kita yang mementingkan diri sendiri. Sambil kita beribadah, sambil kita main HP. Bisa kan? Sambil kita beribadah, sambil kita berbelanja. Sambil kita beribadah, sambil kita mengurus bisnis kita. Bisa kan? Bisa. Oleh sebab itu, Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Anda dan juga saya. Bagaimana ketika kita datang kepada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh datang di dalam kekudusan itu? Karena Allah yang kita kunjungi di dalam bait Allah itu adalah Allah yang kudus. Atau kita mementingkan diri sendiri dan melakukan kesalahan. Mengecewakan Tuhan. Bahkan membuat Tuhan marah. Saudara, biarlah renungan ini, firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kepada setiap kita. Rumah Tuhan. Maka ketika kita datang kepada Tuhan, biarlah kita sungguh menyembah di dalam kekudusan juga. Tuhan memberkati kita semua dan firman